Ada kita nganggap orang pelit karena kita ngarap-ngarap dikasih dan tidak dikasih. Padahal nggak ada urusan, dia dermawan, cuman karena nggak kebagian jadi pelit. Jangan hadirin, orang pelit nggak ada masalah, itu bukan urusan kita. Urusan kita ngasih enggak. Jadi baik aja lah, ya. Kita nge-WA, dibalas dengan kata-kata yang jelek. Nah kita baik aja. Karena yang kembali ke kita adalah yang kita lakukan. Cuma, nah ini dia. Innallaha yuhibbul muhsinin. Orang yang ihsan itu adalah orang yang puasnya hanya dengan penilaian dan balasan dari Allah. Jadi kita harus latihan berbuat baiknya itu dengan standar yang Allah sukai. Nah, apa yang kurang baik dari berbuat baik adalah ngarap-ngarap sesuatu selain keridhaan Allah. Apa aja yang biasa diharapkan? Kita berbuat baik, ada yang ingin dianggap sebagai orang baik. Tanya, perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Kan diam. Diam itu berarti iya kalau dilamar, ya. Perlukah kita ingin dianggap sebagai orang baik? Nah, masih gampang, ya. Kalau yakin itu seperti ibu, seperti ini jawabannya. Kalau yakin ya, apakah bapak ibu mau dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Bulat. Perlukah kita berusaha dianggap sebagai orang baik? Tidak perlu. Karena yang membulak-balik hati orang adalah Allah. Bukan urusan kita dianggap sebagai orang baik. Urusan kita adalah jadi orang baik dalam pandangan Allah. Dalam pandangan manusia, macam-macam. Ada yang anggap baik, ada yang biasa aja, ada yang tetap salah saja, ya. Sebaik apapun yang kita lakukan, tetap ngaco, ada itu. Dan jangan risau karena tidak ada bahaya sama sekali. Sekarang misalkan kita mendengar ya, ada apa buzzer atau apa yang bagian jelek, ya nggak ada masalah ya. Itu kembali kepada beliau secara sempurna. Dan tidak akan merusak apapun selain dirinya sendiri. Tuhan kita Allah, bukan buzzer. Jangan takut oleh omongan siapapun. Ya, pertama ada yang peduli buzzer juga kepada kita. Ya, mau ngapain ngejelek-jelekin kita? Kata dia nggak ada kerjaan, masih banyak yang harus dijelekin. Dan itu bukan bahaya bagi personal kita. Kita harus membela ulama, harus dengan cara yang proporsional, tidak dengan cara yang emosional. Ya. Jadi satu penyakitnya adalah ingin diakui, ingin diketahui orang kebaikan kita. Nah itu juga nggak bagus. Harusnya puas aja, Allah pasti lihat kok, pasti. Selanjutnya ingin agar orang lain jadi baik ke kita. Saya harus ini nih, traktir adiknya nih. Tahu kan maksudnya naktir adiknya apa kira-kira? Supaya kakaknya mau. Ini bukan udang di balik batu, badak di balik kerikil lah dirinya. Ada orang yang berbuat baik agar orang jadi baik ke kita. Tapi Nabi juga kan sedekah segitu banyak kambing ke orang-orang yang belum Islam agar mereka baik. Hakul yakin Rasulullah melakukannya supaya Allah ridho. Kenapa? Karena kita tidak bisa membulak-balik hati orang lain. Kalau kita berbuat baik agar orang baik ke kita, belum tentu dibalikan hatinya baik ke kita. Kalaupun jadi baik ke kita, kita tidak ikhlas karena menganggap kebaikan kita lah yang membuat orang jadi baik ke kita. Bu, Ibu, kan ada katanya
beberapa ibu-ibu yang kursus masak. Kenapa? Agar saya bisa masak yang paling enak buat suami. Terus gimana? Supaya suami saya tidak berpaling ke lain hati. Jadi dibeli pakai makanan. Salah. Masak yang terbaik. Kenapa? Karena saya ingin berbakti kepada suami agar Allah ridho. Selesai. Ada yang senam. Ya gitu ya, apa namanya tuh yang nggak napas-napas tuh yang. Buat apa? Supaya body saya asa. Nggak ngepek. Kalau Allah balikan enak aja. Ya. Sing ikhlas. Kenapa olahraga? Supaya sehat. Supaya bisa ibadah dengan baik. Supaya tidak menyusahkan siapapun. Supaya Allah ridho. Selesai. Ya. Paling enak ini hati. Udah jangan berbuat agar orang lain jadi baik ke kita. Karena bulak-balik hati itu bukan wilayah kita. Kenapa berbuat baik? Ya supaya Allah suka. Dalilnya Al-Baqarah 195 tadi. Wa asinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kenapa kamu berbuat baik? Karena Allah nyuruh berbuat baik. Dan Allah senang. Sudah selesai. Dia mau terima kasih, mau tidak. Dia mau menghargai atau enggak. Nah, itu udah bukan wilayah kita. Ya. Ada juga yang berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek. Ini sama nih. Kenapa kamu ya supaya dia nggak ganggu saya? Tetap ya nanti diganggu ya. Kalau Allah menghendaki ujiannya dia ganggu, udah berbuat baik, baik aja. Kepreman kita berbuat baik, baik aja. Karena kita nggak bisa ngebulak-balik hati preman. Kalau ikhlas, Allah yang membukakan hatinya. Karena ada tuh yang berbuat baik supaya orang nggak berbuat jelek. Ada itu. Ya sejenis nyuap juga lah ya. Padahal kalau Allah tidak menghendaki, tetap aja kita kasih misalkan 10 juta. Dia tetap ngeganggu. Kenapa? Maunya 100 juta. Kan tekor. Ya. Ada juga yang berbuat baik itu untuk menjerat orang supaya hutang budi. Saya dengar dulu ya katanya ada cukong yang selalu mencermati dari calon-calon aparat itu mana yang pintar, mana yang berpotensi, di cirian itu diberi ciri. Ya, ditandai ibu bahagia dengan kata-kata itu boleh ya. Dengan saya mah nggak ada yang ribet. Apa yang bikin bahagia beres. Seperti nomor 1, 2, ada yang nomor 4. Terserah ya. Yang penting diamalkan ya. Jangan mempermasalahkan, ditandai ya. Ibu bahagia kan? Oh, dicirian ya. Dicirii. Nanti belikan tas istrinya. Anaknya kasih HP. Mau pergi ke luar negeri, ongkosin. Terus nabung, belum jadi apa-apa nih. Tapi terus dikasih kebaikan-kebaikan yang membuat kalau dia jadi udah gak bisa apa-apa. Utang budi. Makanya hati-hati nih hadirin. Jangan, kalau bisa mah kita jangan hutang budi ke siapapun. Karena kalau sudah hutang budi, kecenderungannya kita tidak bersikap adil. Tidak semua orang yang ngasih-ngasih harus kita terima. Nanti kalau sudah nerima, kita jadi hutang budi, ketika ada sesuatu, wah kita bisa pakewuh, tidak bisa menegakkan keadilan. Terutama yang punya jabatan, kedudukan, ya. Yang paling enak memang hidup ini pas-pasan lah, pas perlu melimpah hadirinnya.
Pas-pasan, pas perlu cukup, bukan ada Bu. Perlu 10 juta, ada 10.000 tetap stres ya. Nah, yang paling enak kita tidak usah berlebih sehingga kita tidak ngarep-ngarep ke orang lain. Ya, ingat tuh nasihat guru tuh. Pantang, bukan mulut ya. Pantang di hati berharap dari makhluk. Percuma katanya. Kalau kita udah begini ke makhluk, demi kepentingan pribadi ya, izah kita turun. Turun itu. Padahal makhluk juga ngasih ke kita hanya dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak dapat juga. Udah hina, malu, nggak dapat. Kalaupun dapat, izah kita yang nggak dapat. Makanya jangan minta-minta. Punten ya, itu yang koruptor-koruptor atau siapalah yang suka nyegat-nyegat gitu, minta-minta uang siapapun dia, pasti nggak ada izahnya. Walaupun pangkat tinggi di sini udah nggak ada. Karena sudah hukumnya kalau begini ke makhluk, diturunkan nanti. Udah tenang aja, nggak perlu melimpah kok rezeki kita. Yang paling penting adalah kalau perlu mau ada mau cukup Bu, terserah Ibu, saya gak akan ganggu ya. Kalau saran saya sih perlu cukup ya. Ada belum tentu cukup, kalau cukup pasti cukup. Nah ada lagi, terserah. Tidak ada perdebatan ya. Terlalu remeh membuat kita bertengkar ya. Ingat, barang siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar, jamin rumah di pinggiran surga. Terserah mau cukup, mau ada. Nah, jadi yang paling penting ini nih dari berbuat baik itu. Karena Allah Subhanahu wa taala wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tuh mengetahui, ya seperti sekarang Allah kan sedang menyaksikan ya. Tidak hanya ucapan ini. Ada yang dipikir, di hati, lirikan mata, Allah tahu semuanya. Jadi dimanapun, kapanpun kita berbuat kebaikan, pasti Allah menyaksikan dengan sempurna. Dimanapun, kapanpun, ada orang, tidak ada orang, di gurun, di hutan, pasti kita ini disaksikan oleh Allah. Nah, kebaikan yang asli itu adalah yang kalau kita melakukan sesuatu itu benar-benar, ya Allah saya lakukan ini karena Engkau. Dan puas hanya dengan penilaian Allah, itu puncaknya. Jadi jangan membayangkan sedekah besar, kita terkenal populer, melakukan ini yang besar-besar, yang diposting, enggak begitu. Coba tebak ini, mana yang baik? Ceramah di Istana Presiden, dihadiri para menteri, para pejabat dan istrinya dan keturunannya. Atau ceramah di sini, mana yang lebih baik? Tahu dari mana? Yang terbaik itu yang paling ikhlas. Di sini riya sama aja. Tapi cobaannya lebih berat yang mana? Coba di Istana Negara atau di musola Astana Anyar. Astana Anyar itu kuburan ya. Di sana ada musola, nama musolanya misalkan Al-Ikhlas. Mana coba yang kira-kira bakal diposting? Ujiannya lebih berat. Gatalnya hati untuk wah ini saya sudah ceramah di hadapan para ini, pada itu. Padahal yang menilai itu sama. Siapa? Allah. Dosen pasca sarjana dengan guru PAUD. Ujiannya yang lebih berat yang mana? Aduh berat kalau saya dosen pasca. Bukan tidak boleh, ada yang takdirnya harus ada di sana. Ya.
tapi ujiannya, saya sih guru PAUD. Kenapa ngomong gitu? Itu sama jeleknya tuh ya. Sama. PAUD yang menilai Allah. Jadi dosen di Lemhanas yang menilai Allah. Lempeng aja. Inilah rahasianya. Lempengnya itu tuh. Apa lempeng bahasa Indonesianya? Lemper hadirin. Lurus. Anteng. Udah lempeng, anteng. Tahu anteng? Apa? Asik aja. Ini ada Allah Maha melihat. Pungut sampah, ya Allah. Saya pungut jarum ini karena Engkau. Dah. Tidak ada postingan, tidak yang melihat. Boleh jadi itu lebih dahsyat daripada amal-amal raksasa yang kita lakukan. Tapi ada kepuasan hati kita dinilai, dipuji. Kalau diposting, yang dilihat like-nya. Wah ini kurang like nih. Dasar kurang adab. Blok. Iya. Ada yang menikmati kalau posting sesuatu inginnya viral. Lalu berapa ini yang ngeliatnya apa bahasa Inggrisnya teh? Viewersnya. Mau puas. Mau viewers 1, mau 1.000.000, 10 juta. Yang menilai adalah Allah. Jangan-jangan kita sibuk hanya ingin viewers. Emang Tuhan kita viewers? Emang Tuhan kita followers? Subscribers? Hati-hati tuh. Berat ini. Hati-hati tuh. Bisa dituhankan. Serius ini. Sekarang berapa banyak yang hidupnya mengabdi kepada followers? Hidupnya konten itu bisa menuhankan. Kita dakwah. 1 orang, 1.000 orang, 1.000.000 orang, sekian sama yang menilai adalah Allah. Ini yang paling penting. Murninya niat. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi tidak cukup mikirkan kita berbuat baik. Tapi untuk siapa kebaikan ini? Aduh, kalau bisa masuk ke sana, ini teori untuk target kita ya. Mencapai ke sana tidak semudah ceramah ini. Ceramah gampang, apalagi mendengar lebih gampang. Tinggal diam aja gitu ya. Tapi perjuangan serius. Dan ini harus yang kita perjuangkan itu. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat casing, rupa, harta, tapi Allah lihat hati dan amal. Ini terus-terusan periksa nih. Jadi jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, lakukan aja dan puas Allah melihatnya. Ibu-ibu mau dikasih susu murni gratis, susu murninya susu murni Selandia Baru yang sapinya bahagia. Mau enggak? Gratis 2 liter sehari mau? Enggak mau? Gak apa-apa, nggak nampak apa-apa. Mau nggak? Jangan takut salah kalau mau, kalau enggak ya. Mau enggak? Mau. Tapi dicampur dengan kotoran sapi sesendok. Mau? Sesendok kecil, ujung sendok. Kenapa nggak mau? Nggak kelihatan, saya kocekin. Mau tidak? Kalau tahu ada kotoran sapi walaupun seujung sendok, kita nggak mau. Benar? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tuh nyuruh kita tuh murni kholis. Jadi kalau kita terus latihan itu nggak ada tuh kecewa, sakit hati, galau, nyesek,
Nyesek-nyesek itu kan karena berharap dari makhluk. Iya, sebetulnya saya sudah ikhlas, Nah, itu pasti belum. Dari wajah itu aja kan, saya teh ikhlas, cuman ampun. Nah, itu enggak ikhlas. Orang ikhlas mah enggak memusingkan kata-kata ikhlas. Tidak pusing orang lain tahu dirinya ikhlas. Udah enggak ada pikiran ingin diakui sebagai orang ikhlas, tidak ada. Jadi tidak ada keperluan kita nyebut-nyebut jasa kita nyebut ngungkit-ngungkit kebaikan kita, ya, ngarap-ngarap orang lain berterima kasih, ngarap-ngarap orang lain tahu siapa saya, siapa yang berjuang ini, siapa? Allah yang bikin semua kebaikan itu. Kita cuma nebek, tahu nebek? Nebeng beken. Iya, kan kita tidak mungkin bisa berbuat baik kalau bukan karena pertolongan Allah. Tidak ada. Udah nggak usah ngaku-ngaku, lakukan, lupakan. Ya, terus sekecil apapun, ngerangsak terus. Sekarang tuh pakai drone, ya. Perang Ukraina. Sembunyi juga ketahuan. Pakai drone aja sekarang. Drone itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau sembunyi dimanapun, pakai drone aja kelacak, pakai satelit kelacak, apalagi Allah yang maha dekat. Berbuat baik juga udah, latih terus sekarang, ya. Jangan hanya cukup berbuat baik, tapi itu tuh niat dan senang melakukan kerahasiaan. Boleh kita dilihat orang, tapi lebih banyak yang sembunyi-sembunyi. Saya sedekah nih 100.000 kelihatan oleh teman, gak apa-apa. Tapi yang 100 juta diam-diam. Ini juga diam-diam saya posting Ya sama. Ya sudah begitu aja hadirin. Jangan pamrih apapun dari makhluk. Udah lepas aja. Tapi saya nggak dihargai, padahal saya berbuat yang terbaik. Gak apa-apa. Nanti ada waktunya Allah membuka. Ya. Gimana kalau Allah nggak membuka suudon? Dah. Mau dibuka, mau nggak dibuka, nggak ada masalah. Di dunia nggak ada yang tahu kebaikan kita. Nggak apa-apa sama sekali. Tapi bahkan kebaikan saya diremehkan. Nggak apa-apa sama sekali. Allah melihat semuanya. Yakinlah, Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Bentuknya, caranya, waktunya terserah Allah. Gak harus kita berbuat baik orang jadi baik ke kita. Gak penting. Kita berbuat baik, balasan terpentingnya dibuat hati kita puas kepada Allah. Itu balasan tertinggi. Kalau kita berbuat baik, ngarep-ngarep, belum baik. Dunia, para kekasih Allah, para pecinta Allah, dunianya dunia sangat privat dengan Allah tuh. Bukan diposting, ya Allah, I love you so much. Kenapa diumumkan? Nah, tinggal dera aja. Itu kan ingin diakui orang sebagai pecinta Allah. Nggak ada perlunya kita diakui orang. Ya. Kita ingin diakui orang dibuat enak semua oleh Allah ke kita, kita makin depresi, ya kan? Udah, yang ngebulak-balik hati orang itu adalah Allah. Orang mau suka, mau tidak suka ke kita, itu bukan kapling kita. Kapling kita adalah melakukan yang terbaik supaya Allah ridho ke kita. Udah itu aja. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Kalau Allah cinta ke hambanya, Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, aku cinta fulan. Allah. Nanti malaikat Jibril akan mencintai kita. Malaikat Jibril memberitahu penghuni langit yang jumlahnya, waduh, pasti tidak terbayangkan oleh kita. Banyak makhluk Allah tuh ya, ciptaan Allah selain manusia. Lebih banyak. Dan mereka semua mencintai kita. Lalu Allah turunkan ke bumi ini. Makhluk-makhluk nanti akan mencintai kita yang memang dikehendaki mencintai kita.
Jadi kita tidak usah susah payah ingin dicintai orang. Cukup saja ingin disukai Allah dan Allah lah yang ngebulak balik. Gak usah pengen disukai atasan. Jadi orang bener aja. Ya, nanti Allah yang ngebulak balik hati atasan. Ini juga lelaki gak usah ingin disebut sebagai kepala keluarga idaman, kepala keluarga teladan. Gak usah. Lakukan aja yang terbaik supaya Allah ridho kepada kita sebagai kepala keluarga. Ibu-ibu juga nggak usah centil lah, biar ini gampang aja. Dan yang kira-kira Allah suka, ya. Dah, kenapa ibu baik sekali sama suami segitu gampang marah? Ya, kan Allah nyuruh berbuat baik supaya suaminya itu ya, suami saya dalam kekuasaan Allah. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan yang terbaik buat suami saya. Bapak, kenapa Bapak sabar benar? Segitunya istrinya cemburuan. Sampai nggak bisa bergerak, ya nggak? Mau kemana Pak? Padahal ikut semobil, ya nggak? Tenang we Pak, nggak ada yang istrinya malaikat, nggak ada yang suaminya malaikat ya. Semuanya jadi ladang amal. Hadirin, dunia mau seperti apa aja, kita memilihnya satu saja. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Enak tidak dengarnya? Kalau enak, kalau enggak harus jelas hadirin. Jangan enggak jelas kayak gitu kan. Ambil keputusan. Tapi terserah ya mau ngambil. Enak sebetulnya. Dengar kebaikan tuh enak. Mendengar ada orang baik itu enak. Dekat dengan orang baik itu enak. Ada orang berbuat baik ke kita tuh enak. Tapi yang paling enak, kita yang berbuat baik. Dengan ikhlas. Jadi kebaikan itu syariatnya ya. Kita melakukan kebaikan dengan ikhlas itu yang buat kita bahagia. Bukan dibahagiakan orang. Makin ingin dibahagiakan, makin tidak bahagia pasti. Salah. Sayangi dong saya. Pasti menderita tuh. Cintai. Kurang apa saya, Pak? Kurang iman. Ya, aku sudah berikan segala-galanya untukmu. Nggak usah diomongin. Allah udah tahu, betul? Makin ikhlas, makin bening, udah. Kan ada seorang suami tuh yang istrinya tuh, aduh, gini ceritanya aslinya tuh. Ini ada bapak-bapak punya anak baik, pintar, soleh gitu ya. Sangat berbakti. Sampai orang-orang mengatakan, aduh, gimana ngedidiknya? Punya anak segini baiknya. Pasti bapak sangat baik, ibunya sangat baik. Ternyata tidak. Ternyata istrinya tuh ya ujiannya, aduh gak bisa dididik, gak bisa dinasehatin. Semaunya sendiri, gak bagus akhlaknya. Tapi suaminya menyikapi ini dengan, ya Allah ini titipanmu kepada saya. Ini hamba yang kau titip. Sabar dengan istri ini. Nah ternyata hadiahnya anaknya tuh soleh. Wah langsung, kalau gitu istri saya harus dibuat ngaco nih. Jangan kemana aja hadirin. Tiap orang punya ujian, coupling ujian masing-masing. Ya, gak usah ngebanding-banding. Tiap orang punya coupling ujian masing-masing. Dan Allah punya perhitungan yang cermat. Demikian sahabatku sekalian, ini jam kantor. Sudah segitu. Sudah jam 1 pas, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini ahad keberapa kajian kita teh? Ahad kedua ya. Benar? Alhamdulillah. Udah cukup segini, kalau terlalu penuh juga suka bararingung. Kalau kosong juga asa nggak enakan ya pas ini. Sesuka Allah saja. Allah datangkan siapa yang paling penting, Allah ridho ke kita.
sedikit banyak sama saja. Hadirin, bagi yang akan bersedekah sebagai syukur, ya, berbuat baik jangan sama yang baik aja ke kita, kepada yang berbuat tidak baik juga baik aja. Karena yang kembali ke kita adalah yang kita lakukan. Ya, jangan mudah jengkel, kecewa karena kita berharap dari makhluk. Silakan bagi yang akan bersedekah, kita akan tutup sesudah sedekah ini dengan doa. Mudah-mudahan lebih mustajab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Minal jinnati wan nas. Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Alhamdulillah ya Allah ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Dzal Jalali wal Ikram ya Rabbus samawati wal ardh wa Rabbul Arsyil Karim. Duhai Allah yang Maha Menatap, berkahi majelis ini ya Rabb. Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau pula yang memberkahi segalanya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Duhai Allah yang Maha Baik, jadikan kami orang baik ya Allah. Karuniakan akhlakul karimah, karuniakan kepada kami qalbun salim. Ya Allah, bimbing kami dengan ilmu dan amal yang Engkau ridhoi ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang tidak bisa lupa kepadamu. Jadikan setiap saat hati ini hanya bersamamu ya Allah. Senantiasa merasa yakin dengan janji jaminanmu. Ya Allah, jangan biarkan hati ini berharap seharus apapun dari siapapun selain hanya Engkau ya Allah. Jangan biarkan hati ini gentar dan takut selain takut jauh darimu ya Allah. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa ini merasakan nikmatnya ibadah.
Doa-doa Engkau ijabah. Cukupi kami ya Allah hanya dengan rizkimu yang halal, barokah. Karuniakan lahir batin sehat walafiat. Titipkan kepada kami keluarga sakinah, pendamping hidup yang jadi ahli ma'rifah. Ya Allah, karuniakan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah, yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan istiqomah. Ya Allah, lindungi kami dari fitnah, dari bala, dari musibah, dari runtuhnya iman. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami ini ya Karim. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Jadikan haji, hajah mabrur, mabrurah. Lepaskan kami dari lilitan hutang. Lindungi kami dari kejahatan. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Ya Allah, Allahumma rizukna istiqomah ya Karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Hadirin, la yazalul lisanu karatban min dzikrillah. Hendaklah lisan ini selalu basah menyebut nama Allah. Itulah amalan yang kita usahakan pegang terus ya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian telah kita